Halo, ketemu lagi dengan saya Alif Imran Muhammad dari theconsulting.id. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai topik tips nih bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, yang efektif bagi para pelanggan di suatu usaha restoran. Nah, sebelum saya melanjutkan topik kali ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami yaitu theconsulting.id dan jangan lupa klik tanda lonceng agar Bapak Ibu semua akan mendapatkan notifikasi-notifikasi terkait konten-konten kami yang akan kita upload setiap minggunya. Kenapa sih kita harus memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggan kita, atau apa aja sih manfaat yang diberikan kita memberikan pelayanan kepada pelanggan? Nah, yang pertama adalah sebagai indikator utama bahwa pelanggan merasa puas sehingga akan membeli kembali di lain waktu dan sebagai tanda loyalitas pelanggan. Nah, kalau misalkan kita punya istilahnya punya SDM yang memiliki pelayanan yang baik bagi usaha kita restoran, misalkan kita membangun suatu restoran, pastinya kan kita akan memberikan servis yang terbaik untuk para pelanggan kita supaya mereka bisa menikmati produk yang kita punya dan pelanggan merasa puas dengan apa yang kita miliki ini. Nah, itu karena sumber utama pendapatan atau penghasilan dalam suatu usaha dalam restoran itu adalah dari customer. Nah, tanpa adanya customer, usaha tidak akan bisa berjalan. Nah, yang kedua bisa menjadi aspek penting dan pembeda dari pesaing kita. Nah, kalau misalkan katakanlah biasanya kalau untuk restoran itu pasti sering terjadinya di lapangan itu membandingkan antara makanan restoran A dengan restoran B. Nah, di restoran A ini gimana sih rasanya, makanannya enak-enak enggak, pelayanannya gimana kalau dibandingkan dengan restoran B misalnya, oh ternyata restoran B makanannya kurang ini, pelayanannya kurang baik. Nah, itu juga sebagai nilai value kita terhadap nama restoran kita ini juga semakin baik di mata pelanggan. Terus yang ketiga akan mampu mengurangi hilangnya pelanggan. Nah, sangat setuju sekali. Karena apa? Kalau kita semakin baik kepada pelanggan, kita memberikan servis full kepada pelanggan, yang mana nantinya pelanggan ini akan selalu setia terhadap kita. Nah, jadi semakin sering pelanggan semakin setia terhadap kita, justru malah semakin banyak penghasilan yang kita dapat dari customer tersebut. Yang keempat adalah dapat meningkatkan nilai sebuah restoran di mata pelanggan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, supaya bisa kita memberikan servis yang full, maka pastikan secara nilai value terhadap pelanggan kita itu kan nama perusahaan kita atau nama restoran kita kan juga semakin tinggi di mata pelanggan. Wah, ternyata restoran ini makanannya enak-enak, pelayanannya sangat baik, fasilitasnya juga oke. Nah, itu kan juga sebagai nilai value untuk nama perusahaan kita. Nah, itu untuk manfaat yang keempat. Yang terakhir adalah mampu mengurangi umpan balik negatif atau hubungan pelanggan yang negatif. Nah, umpan balik yang dimaksud adalah pendapat atau penilaian dari si pelanggan ini seperti apa ketika dia sudah menikmati produk yang kita punya atau mendatangi usaha kita atau restoran kita. Nah, misalkan pelanggan datang, dia menikmati makanan yang kita sajikan dan juga pelayanan terhadap customer juga kita full service. Nah, itu juga sebagai pastinya kan akan membuat pelanggan ini menilai, oh ternyata di restoran ini enak, di restoran ini pelayanannya sangat bagus, sangat baik sekali, kasirnya ramah-ramah dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebagai nilai positif kita bahwa semakin baik atau servis yang kita berikan terhadap pelanggan, pasti tentunya feedback dari pelanggan pun juga semakin baik. Nah, terus gimana sih cara supaya kita menjaga hubungan terhadap pelanggan ini, supaya yang mana nantinya kan juga sebagai faktor keuntungan atau indikator utama profit kita. Nah, yaitu yang pertama adalah strategi hubungan pelanggan atau customer relation. Nah, ada beberapa teknik pelayanan pelanggan restoran yang dapat bisa ditingkatkan supaya pelayanan yang kita berikan juga semakin baik. Nah, yang pertama itu pelanggan harus disambut ketika mereka memasuki ruangan atau memasuki restoran kita. Nah, jadi pada saat misalkan nih
di suatu restoran kita ada pintunya. Nah, ketika customer masuk, nah itu sudah kita sambut. Tentunya kan sambutan awal ini menjadi pemicu atau semakin membuat pelanggan ini, wah ternyata kita dilayani dengan baik. Nah, itu juga suatu strategi supaya hubungan dengan pelanggan ini juga semakin baik. Yang kedua, untuk dengan cara dibantu dalam mencari tempat duduk pada saat jam sibuk. Misalkan katakanlah jam sibuk dalam artian ini kalau misalkan lagi rame-ramenya nih, ternyata di customer ini bingung. Nah, sebagai kita untuk memberikan servis yang baik untuk pelanggan kita itu adalah dengan menawarkan, Pak bisa dibantu, mungkin kita bisa bantu untuk carikan tempat duduknya. Nah, itu juga menambah nilai value-nya juga terhadap di mata pelanggan kita terhadap restoran kita. Nah, terus yang ketiga, pelanggan lanjut usia atau yang sudah lanjut usia dibantu membawakan makanannya atau ketika ingin duduk. Nah, ini juga sebagai nilai value juga, atau istilahnya kita juga harus lebih care terhadap customer kita. Nah, kadangkala yang customer ini kan pasti berbeda-beda. Ada yang muda, ada yang juga yang sudah mungkin sudah berlanjut usia. Nah, mungkin kan ketika yang sudah berlanjut usia ini kan pastinya juga kondisi fisiknya juga sudah berkurang. Nah, pastinya kan kita harus lebih care lagi terhadap pelanggan tersebut supaya kita bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Nah, itu adalah strategi pertama untuk gimana sih cara kita menjaga hubungan dengan pelanggan atau customer relation. Lalu yang strategi kedua adalah manajemen keluhan pelanggan. Nah, pasti dalam suatu usaha restoran ada namanya keluhan atau komplain. Nah, komplain ini biasanya macam-macam. Katakanlah misalkan katakanlah pesanan customer ini nggak sesuai dengan apa yang dia pesan. Yang kedua misalkan kurang enak. Yang ketiga mungkin fasilitasnya kurang. Nah, biasanya itu adalah komplain-komplain yang terjadi dalam suatu bisnis restoran. Nah, gimana sih caranya? Nah, untuk menghadapi keluhan-keluhan seperti ini, nah, dalam melakukan strategi pelayanan restoran yang baik, itu juga harus memperhatikan cara memanajemen keluhan yang baik. Karena kalau kita sudah memberikan pelayanan yang baik atas semua pelanggan, pastinya juga istilah gampangnya gini, kalau misalnya kita juga pengen pelanggan itu tersebut komplain terhadap produk kita atau makanan kita. Nah, kita sebagai pemilik perusahaan atau pemilik restoran itu juga harus mendengarkan juga apa sih keluhannya ini, apa yang ingin dia disampaikan terhadap kita. Nah, itu kan juga sebagai masukan untuk kita terhadap kekurangan yang kita miliki atau perusahaan usaha kita yang miliki. Nah, itu juga menjadikan nilai value juga untuk terhadap pelanggan. Oh, ternyata komplain atas pelanggan ini ternyata mereka menanggapnya dengan baik, mereka ngasih solusinya juga lebih baik. Nah, itu juga bisa menambah nilai-nilai value kita juga terhadap pelanggan. Nah, yang ketiga strategi adalah dengan layanan pelanggan di bagian kasir. Nah, kasir ini juga sebagai sentral ya untuk proses pelunasan atau pembayaran terhadap produk yang mereka beli. Kadang juga kalau kondisi di lapangan ini biasanya customer juga sering-sering tanya nih ke kasir. Nah, si bagian kasir ini juga harus tahu produk yang dia punya, harus tahu profil usahanya, profil tempat dia bekerja itu seperti apa. Kadang-kala customer juga ketika dia ingin bayar tanya-tanya seputar, Mbak ini kalau makanan ini berapa ya, makanan ini berapa. Nah, si kasir itu juga harus tahu product knowledge-nya juga. Karena kalau misalkan kita nggak tahu product knowledge yang kita jualkan ini apa aja, nah itu juga mengurangi nilai value kita terhadap pelanggan. Nah, itu jadi si kasir ini juga harus selain dia tahu produk knowledge yang dia jual, yang juga harus tahu pesanan-pesanan yang diberikan oleh yang dibeli pelanggan ini juga apa aja. Nah, jangan sampai ketika kita kasir bayar ternyata kita salah menginformasikan bahwa yang dia beli ternyata punyanya milik orang lain. Nah, itu juga mengurangi dari nilai value terhadap pelanggan.
Nah juga kalau misalkan katakanlah mungkin si kasir ini juga bisa sebagai sales juga. Sales dalam arti ini menawarkan promo-promo, misalkan terkait diskon. Pak, kita ada produk ini diskon untuk makanan voucher misalkan sebesar 50.000. Nah ini juga sebagai informasi juga, sebagai kasir ini nggak hanya dia sebagai penerima tapi juga sebagai sales juga bisa. Itu juga bisa memberikan nilai yang tinggi terhadap customer kita. Jadi seperti itu tipsnya supaya kita menjaga loyalitas pelanggan ini juga semakin baik terhadap bisnis kita atau restoran kita. Kalau semakin pelanggan ini semakin loyal terhadap kita, justru kan keuntungannya kan juga kita rasakan atau menambah nilai profit kita. Oh, ternyata semakin ramai, semakin banyak pemasukan yang sudah kita terima, dan pastinya kan juga dalam suatu bisnis kan yang dicari adalah keuntungan, bukan kerugian. Nah, sekian topik kali ini mengenai cara tips untuk menjaga pelayanan terbaik di suatu usaha restoran. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa komen di bawah ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.